Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Jumpa kembali dengan JHTV 21. Saat ini kita lagi bikin vlog jalan-jalan malam, teman-teman. Ini sehabis maghrib ya. Kita lihat suasana tempat orang jalan-jalan. Jadi ini habis maghrib tapi suasananya masih agak terang, teman-teman, tapi lampu-lampu sudah mulai nyala. Namun sebelum itu, teman-teman, kita seperti biasanya bersolawat dulu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar apa yang kita kerjakan pada malam hari ini dilancarkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Li khamsatun udfi biha harol wabail hatimah al-mustafa wal murtadha wabnahuma wa fatimah. Salawat, salawat, salawat. Tetaplah bersolawat, teman-teman, agar apa yang kita kerjakan ini diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda yang agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kita susuri jalan ini, teman-teman, ya istilahnya kita ini jalan-jalan malam, tapi nggak terlalu malam sekali, istilahnya seperti itu. Mumpung ada waktu, mengisi waktu kosong, teman-teman, kita lihat suasananya. Lampunya ini pada nyala semua, teman-teman, karena ini sehabis maghrib tapi masih agak terang suasananya, jadi belum gelap. Wah, itu tempat apa, teman-teman? Lampunya nyala itu. Itu tempat parkiran atau apa? Itu kok banyak lampu? Apa tempat olahraga atau apa restoran atau apa? Banyak mobil-mobil parkir. Tidak tahu itu tempat apa. Apa tempat untuk sembayangan atau apa? Kalau suasananya sih sebenarnya yang pas itu restoran, teman, menurut saya ya. Saya kan juga asal bicara, teman-teman. Kalaupun salah ya mohon maaf ya kan.
Lumayan indah pemandangannya teman-teman kalau Sabit Maghrib ini, dengan banyaknya lampu yang menyala. Jadi jalan ini pun nggak gelap, jadi terang. Terus ditambah lagi dengan cuaca hari ini cukup cerah teman-teman. Cuaca cukup cerah, terus udaranya ya mulai hangat teman-teman, nggak dingin untuk hari ini. Jadi buat Anda teman-teman, khususnya ini yang berada di Taiwan, ya, tentunya buat mengisi waktu kosong ya, Anda bisa memanfaatkan tempat-tempat seperti ini untuk jalan kaki, untuk berolahraga, seperti itu teman-teman. Biar kita ini gak jenuh kalau kita ini berkunjungnya selalu ke mall-mall atau ke pasar malam, ya sekali waktu ke tempat-tempat seperti ini. Kalau tempat ini teman-teman dari mes saya itu tidak terlalu jauh, tapi saya baru lihat tempat ini itu tadi teman-teman. Begitu saya lihat, wah ini enak ini untuk jalan-jalan malam ini ya, sekalian bikin video teman-teman. Baik, saya sapa dulu teman-teman, sahabat JHTV 21 Jariah Hati. Buat Anda yang berada di Taiwan khususnya ya, mudah-mudahan kabar baik semuanya, dan tentu dalam keadaan sehat walafiat ya. Berada di Hong Kong, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, yang berada di Arab Saudi, Abu Dhabi, Jepang, Korea, semuanya saja teman-teman yang sempat mampir di channel ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya, amin amin ya rabbal alamin. Tempat saya berjalan ini teman-teman, ini di sampingnya itu jalan raya persis teman, bukan ya, istilahnya jalan raya ya, jalan besar. Jadi lumayan banyak kendaraan yang lewat teman-teman. Jadi sambil kita jalan-jalan, enaknya ini kita ini bicara tentang apa teman-teman? Jadi istilahnya kita bikin topik itu ya topik-topik yang ringan-ringan, bukan topik yang
bikin gregeten gitu teman-teman. Jadi bikin topik itu yang bikin hati itu adem, mendengarkannya juga santai, nggak bikin orang itu bikin stroke ya. Kalau yang santai sebenarnya yang dibahas sih masalah makanan teman-teman. Ya, tapi kalau kita bicara tentang makanan ya gimana, saya ini kan nggak pinter masak ya kan. Saya bukan koki. Kalau bikin nasi goreng gitu saja saya bisa teman-teman. Soal rasanya, wah ini ya, jangan tanya teman-teman. Ya walaupun rasanya nggak karu-karuan ya menurut saya ya enak teman-teman, menurut saya. Tapi kalau dibandingkan dengan para penjual nasi goreng, ya menurut saya masih enak yang dari penjual nasi goreng itu teman-teman. Jujur itu. Kalau sampai saya bilang lebih enak nasi yang saya goreng, wah kalau sampai netizen ini ada yang penasaran saya dites, wah kalang kabut teman-teman. Kalau ternyata rasanya nggak karu-karuan, wah ribut ini. Makanya kalau saya bikin nasi goreng itu menurut saya itu enak teman-teman. Tapi ya masih lebih enak kalau beli, maksudnya seperti itu teman-teman. Itu jujur itu. Terus kalau nggak membicarakan makanan, terus membicarakan masalah pekerjaan, ya apa yang mau dibicarakan teman-teman? Oh kalau cerita di Taiwan seumpama teman-teman ya. Jadi buat Anda mungkin yang ada minat mau bekerja ke Taiwan, ini pertama-tama siapkan ini mental dulu teman-teman. Jadi siapkan mental Anda nih harus bermental baja. Karena kalau yang saya tahu mungkin di Taiwan ini nggak seperti di negara-negara lain teman-teman. Jadi maksudnya harus menyiapkan mental ini, kita ini harus bermental baja. Jadi kalau istilahnya orang Jawa, kita itu harus kita itu harus istilahnya seperti ini kalau bahasa Jawa, rai gedek kuping ngilir, nah, gitu teman-teman. Jadi maksudnya penjabarannya ini versi saya teman-teman. Jadi penjabarannya ini menurut versi saya. Kalau menurut versi Anda, kalau menurut versi orang lain bisa jadi berbeda teman-teman. Tapi kalau menurut versi saya, maksudnya itu begini, rai gedek kuping ilir. Jadi maksudnya rai gedek itu, jadi Anda ini nggak perlu malu. Jadi Anda disuruh mengerjakan hal apapun, kerjakan. Karena memang tujuan kita ke Taiwan ini kan untuk kerja teman-teman, bukan untuk rekreasi, bukan untuk jalan-jalan. Jadi apa yang diperintahkan oleh majikan ya dikerjakan. Ya tentunya sesuai dengan bidangnya masing-masing, maksudnya seperti itu teman-teman. Jadi maksudnya itu kalau kita ini kerja ini misalkan ini menjaga ama itu menjaga nenek. Kalau di sini panggilnya itu ama itu kan nenek teman-teman, panggilnya ama. Jadi kalau kita ini menjaga ama, ya walaupun jobnya itu menjaga ama, di situ kan amanya itu kan tinggalnya itu kan di rumah. Jadi misalkan di situ kita harus membersihkan rumah atau apa ya dibersihkan teman-teman. Bukan antaran jobnya kita nih menjaga nenek terus kita nggak mau ngapa-ngapain. Nah ini kan bisa jadi satu permasalahan teman-teman. Jadi mengerjakan sesuatu ini jangan malu, karena memang tujuan kita ke Taiwan ini kan untuk bekerja teman-teman.
Terus kuping ilir, kuping ilir itu kalau tadi rai gedek teman-teman ya. Rai gedek itu kalau di bahasa Indonesia kan ini gedek itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Kalau bahasa bakunya gedek itu saya nggak tahu teman-teman, tapi kalau persamaan katanya gedek itu kan berasal dari bambu, anyaman bambu itu loh teman-teman, rai gedek itu. Jadi maksudnya kalau bahasa singkatnya itu berarti wajah bambu. Jadi maksudnya itu nggak perlu malu lah istilahnya seperti itu. Atau bisa jadi kalau penafsiran lain ini dengan bahasa yang ekstrim teman-teman, itu nggak punya malu istilahnya seperti itu. Tapi tinggal menempatkannya pada porsinya, maksudnya penempatannya pada permasalahannya. Jadi untuk rai gedeknya ini nggak perlu terlalu dibahas terlalu panjang lebar, karena bisa jadi saya sendiri juga nggak terlalu paham. Si ngomong ya sajane ya nggak pati paham teman-teman. Jadi kalau kuping ilir ya, kuping ilir itu sama juga bahannya itu ya dari bambu teman-teman. Biasanya buat orang kipas-kipas. Wah, kalau yang lebih umum ini buat orang yang kipas-kipas itu loh teman-teman, kipasi sate ya. Nah itu ilir itu. Atau mungkin kalau zaman saya kecil dulu, kalau orang bikin api di pawon itu, di tungku itu kan pakai ini, pakai kayu. Nah, terus dinyalainnya ini nggak nyala-nyala. Wah, ini kita pakai ilir, diiliri. Kadang juga ditiup gitu teman-teman. Kadang pakai diiliri itu dikipas-kipas. Ini dikasih kertas atau dikasih apa? Sesuatu yang mudah terbakar. Nah, ini biar menyala teman-teman. Jadi ini lokasinya bagus teman-teman buat foto. Cantik, pingin foto di sini teman-teman. Nah, gambar hati. Wis. Kalau sampai saya bisa bikin tulisan ini, judul di video ini saya kasih tulisan hatiku hanya untukmu, say. Biar kayak di film-film itu loh teman-teman ya. Biar kayak di sinetron. Oh, di sini juga ada sepeda ini teman-teman. Jadi bisa ngambil sepedanya di sini, terus bisa dibawa ke tempat lain. Mengembalikannya di tempat lain nggak apa-apa teman-teman. Jadi kuping ilir, kembali ke topik yang tadi teman-teman, kuping ilir. Jadi ya kalau bisa, kalau kita ini pemula di negara orang teman-teman, hindari konflik ini seminimal mungkin teman-teman. Jadi kalau ada permasalahan-permasalahan kecil itu nggak apa-apa lah ya, tapi jangan sampai ada konflik yang besar, karena itu berpengaruh dengan pekerjaan kita. Saya yakin seperti itu teman-teman. Jadi kalau yang saya tahu teman-teman di sini, ini kalau tenaga kerja asing itu sepertinya teman-teman, kita ini salah ataupun benar, kalau ditegur atau diomeli sama orang Taiwan, kita diem dulu teman-teman. Diem bukan berarti kita itu pasti salah, atau bukan berarti kita itu apa, di tempat ini yang ada ini teman-teman, ada anjing dua lagi. Terus saya sampai dikeroyok nih.
bahaya teman-teman. Wah itu saya coba menghindar gitu teman. Soalnya anjingnya tadi melihat saya terus teman-teman. Mungkin mikirnya gini, apa Kang masih kiano dek ini gak melaku dewi gak gowo yayangi. Mungkin mikirnya kan begitu. Makanya saya diperhatikan. Saya mau ngomong takutnya anjingnya juga nggak ngerti teman-teman. Soalnya anjingnya di sini kan terbiasa mendengar itu bahasa Taiwan. Kalau saya ngomong bahasa Indonesia, takutnya anjingnya juga nggak paham teman-teman. Jadi untuk menghindari konflik yang lebih besar, salah ataupun benar kita, lebih baik kita diam. Kita tunggu momen yang cukup bagus, istilahnya seperti itu. Kalau suasananya ini sudah tenang, sudah reda, terus orang Taiwannya itu sudah nggak emosi, kalau kita bisa berbahasa Taiwan itu dengan baik lah. Kalau suasana sudah tenang, sudah tidak emosi seperti itu, saatnya kita ngobrol, ngomong, menjelaskan duduk persoalannya. Itu satu solusi terbaik menurut saya teman-teman. Daripada pas orangnya tuh emosi, terus kita menjawab, kita beradu argumen bahwa kita tuh tidak salah atau apa. Ya mungkin mereka juga mengerti teman-teman nanti kalau ternyata kita tidak salah. Tapi tentunya nilainya berbeda teman-teman. Nah, gitu loh. Jadi istilahnya kita harus bisa menunjukkan bahwa kita ini di negara orang. Ini intinya bukan kita itu untuk mencari musuh teman-teman. Niat kita ke sini ini kan untuk kerja. Tujuan kita ke sini ini kan juga untuk kerja, bukan untuk gagah-gagahan atau mungkin jadi jagoan atau apa. Kalau mau jadi jagoan nggak perlu jauh-jauh ke Taiwan teman-teman. Di Indonesia pun banyak caranya ya kan. Kita tawuran di pasar, tawuran di terminal, kita menang, maka kita juga bisa terkenal teman-teman. Tapi kalau di sini ini beda teman-teman. Tujuan kita ke sini kan untuk kerja. Tujuan awal kita ke sini teman-teman. Makanya kalau ada anak Indo di Taiwan itu tawuran, sebenarnya kan menurut saya ini bikin malu negara kita teman-teman. Kalau jadi jagoan aja di Taiwan, di negaramu dewe kono loh gitu loh. Di Indonesia kono loh. Kalau di sini kita tawuran kita bikin malu saja teman-teman. Tentu itu kan kita ini kan bisa menjadi persepsi yang buruk ya. Ini dinilai kita ini gimana itu anak Indo di Taiwan itu tawuran sampai bacokan. Nah terus gimana? Ujung-ujungnya kan yang rugi kan juga ya kalian sendiri kan ya. Karena kalau ada kejadian seperti itu kebanyakan ini ya akhirnya dideportasi teman-teman, dipulangkan ke Indonesia. Ya terlepas dari Anda ini salah ataupun benar, pihak kepolisian ini kan juga nggak segampang itu percaya. Ya bisa-bisa ya tetap saja Anda deportasi ya dipulangkan. Jadi taman ini lumayan sepi teman-teman. Dari tadi saya nggak lihat ada orang di sini. Tapi ya mudah-mudahan aman-aman saja, mudah-mudahan seperti itu teman-teman. Tapi ini dekat dengan jalan raya kok. Ini berarti bisa untuk bikin pentas acara kayaknya. Ini kan pentas teman-teman. Oh ini pentas acara, ini jalan naiknya ini naik 1, 2, 3 tangga. Nah ini berarti untuk pentas ini, walaupun halaman depannya ini ya nggak terlalu luas di lain, tapi bisa untuk acara udah di ini. Saya coba turun lagi ya, kembali ke apa yang kita bicarakan tadi teman-teman,
soal banyaknya kejadian di Taiwan ini, anak Indo yang tawuran sesama anak Indonesia. Nah ini akhirnya kan rugian juga mereka sendiri, akhirnya dipulangkan. Ya makanya kita ini harus bisa menjaga diri ya kan. Kalau tujuan kita ini, oh tadi ini mati lampunya. Kalau tiba-tiba apa kita ini dipulangkan, nah ini kan semua akhirnya kan di luar prediksi kita, di luar schedule teman-teman, di luar program. Makanya kan juga sayang sekali. Alarm. Jadi andaikan kontrak kita tuh 3 tahun, terus kita nih di Taiwan ini baru 1 tahun, terus kita nih berantem, akhirnya dideportasi, dipulangkan, siapa coba yang rugi? Tentu kita ya rugi teman-teman. Kecuali kalau Anda ini sudah finish 3 tahun gitu ya, maunya Anda ini mau pulang apa mau perpanjangan. Setidaknya kalau mau pulang berarti kan secara mental kita kan sudah siap teman-teman kalau mau pulang. Tapi kalau dipulangkan ini mental kita nih belum tentu siap teman-teman. Ya tapi bagaimana lagi, karena itu adalah sebuah pelanggaran dan konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Ya diterima akhirnya bagaimanapun juga. Wah suasananya ini lumayan indah tapi ya rada-rada merinding teman-teman ya. Tamannya sepi ya teman-teman, nggak ada orangnya. Balik ya kalau masih ada orang 1, 2, oh ya ada, dirasani kok tiba-tiba ada orang. Terus gak situ kembriming aku rek, itu ada orang utamanya juga jalan-jalan. Gak situ kembriming aku, alhamdulillah teman-teman ya. Nggak jadi kembriming. Kembriming itu kan bahasa Jawa teman-teman. Kalau bahasa Indonesianya itu merinding ya itu. Nggak jadi merinding saya. Makanya seperti yang saya katakan tadi teman-teman, jangan lupa tujuan awal kita ke negara orang ini adalah untuk bekal masa depan. Jadi yo jauh galugalan gitu ya. Jadi tentunya keluarga Anda itu menunggu kesuksesan Anda semuanya. Jadi namanya juga ditunggu suksesnya ya, jangan sampai gagal teman-teman. Yang penting kan kita ini berusaha semaksimal mungkin bahwa kita itu harus sukses, istilahnya seperti itu. Taman ini lumayan cukup indah teman-teman. Walaupun suasananya ini tadi sejak saya masuk pertama di lokasi taman ini saya hanya ketemu satu orang saja di dalam. Yang tadi itu saya sebenarnya sempat merinding, terus akhirnya nggak jadi merinding. Ya memang lampunya memang nggak terlalu terang sih teman-teman, tapi ada lampunya. Jadi suasananya memang terkesan ini sih
Suasananya remang-remang. Tuh orangnya kembali lagi ke arah saya berjalan. Berarti orangnya cuma jalan ke sana terus kembali lagi. Jadi sepertinya kita akan berpapasan dengan orangnya. Oh, memang asli orang oh teman-teman. Kakinya yang menginjak lantai. Tadi orangnya tuh kan saya perhatikan teman. Tuh kakinya menginjak lantai atau apa enggak. Kalau sampai kakinya nggak menginjak lantai, langsung saya pulang teman-teman. daripada saya semaput di sini teman-teman. Tadi ada alarm teman-teman. Tapi sekarang bunyi lagi. Bikin kaget saya. Kita masih muter-muter teman-teman di lokasi taman kecil ini. Jadi dulu saya ingat saya pernah lihat taman kecil ini teman, pernah lihat. Tapi saya nggak sempat mampir karena waktu itu saya perjalanan ke arah kota bersama teman. Nggak sempat mampir. Jadi baru kali ini saya bisa mampir. Tadi anjingnya tadi nggak ada teman-teman, nggak tahu kemana. Tadi dua anjing itu ngeliatin saya teman-teman. Dilihat saja, saya pura-pura nggak tahu aja. Jadi kembali lagi pada topik yang tadi saya katakan teman-teman. Jangan lupa Anda itu dengan tujuan awal Anda ini kerja ke luar negeri teman-teman. Jadi kalau Anda sampai lupa dengan tujuan awal, udah berantakan semua teman-teman. Bagaimana nggak berantakan kalau kita ini lupa dengan tujuan awal? Akhirnya kita ini ya di Taiwan tujuannya cuma untuk seneng-seneng saja, terus akhirnya Anda nggak sukses, ya tentu saja itu akan jadi beban pikiran teman-teman. Anda juga beban mental, terus keluarga mungkin juga ikut malu ya, karena Anda ternyata tidak sukses di negara orang. Ya tentu saja hal seperti itu teman-teman harus kita hindari, bahwa tujuan kita ke Taiwan ini untuk bekal masa depan, dan tentunya ya semaksimal mungkin kita harus sukses teman-teman. Ya kalau sama-sama nggak sukses, ya kenapa harus jauh-jauh ke Taiwan teman-teman? Kalau dari luar negeri ini nggak ada bedanya dengan waktu Anda ini, nggak dengan orang lain yang nggak kemana-mana. Ya untuk apa ya jauh-jauh sampai ke luar negeri? Nah semua itu teman-teman perlu diingat. Memang ya kan, semua itu berhubungan dengan nasib teman-teman. Nah ini nasib ini kalau kita bicarakan mendetailnya, istilahnya ini berhubungan dengan faktor X, istilahnya seperti itu. Faktor X itu adalah sesuatu yang terjadi tanpa diduga, istilahnya seperti itu. Lain halnya ini teman-teman ya, ini tentunya sudah keluar dari jalur apa yang saya bicarakan tadi. Contoh, kita sudah berusaha sebaik mungkin di Taiwan, tapi ada satu hal yang tidak terduga dan akhirnya kita harus dipulangkan. Kan ada juga cerita-cerita yang seperti itu teman-teman, banyak ya, akhirnya dipulangkan. Inilah yang saya katakan dengan faktor X tadi, itu berhubungan dengan nasib teman-teman.
Kalau itu sesuatu yang berbeda tentunya. Kita masih lihat suasana di sini teman-teman. Walaupun tadi sempat ketemu dengan satu orang, tapi itu sudah bisa membuat rasa grogi saya berkurang teman. Ya bayangkan ya, ini di negara orang, terus kita nih jalan-jalan di suatu tempat, contohnya saat ini di taman, terus sama sekali nggak ketemu orang. Wah, ini kan juga tanda tanya teman-teman, apakah tempat ini kalau indah dan nyaman itu hanya pada saat siang hari, terus kalau malam hari angker atau apa? Nah, ini kan juga perlu dipertanyakan. Tapi kalau ternyata pada malam hari masih ada orang juga yang lewat, oh, berarti tempat-tempat ini biasa-biasa saja. Jadi tempat angker di mana-mana kan juga memang ada teman-teman. Di daerah-daerah kita, di negara 62 ini kan juga banyak tempat-tempat yang wingit, yang angker. Kalau juga di Taiwan tentunya juga mungkin juga ada teman-teman. Tidak tahu jalannya itu ke arah mana, tapi saya nggak ingin melewatinya di situ teman-teman. Nggak tahu kenapa, saya pengennya lewat sini saja. Di sini ada kolam teman-teman, tapi nggak terlalu kelihatan karena memang pas bagian sini itu ada yang lewat tadi itu rumahnya teman-teman. Tingkat berapa itu? 1, 2, 3. Berarti lantai 1, 2, 3, 4, 5 lantai rumahnya. Orangnya baru saja masuk itu. Oh, di situ orangnya. Oh, sampingnya pabrik. Itu pabriknya teman-teman. Pabriknya. Terus tampaknya ini rumah juga satu lokasi dengan pabrik ini. Orangnya naik ke atas, berarti itu rumahnya orang. Oh, itu ada orang lagi di situ. Mungkin juga orang olahraga atau apa, nggak tahu. Tapi orangnya santai-santai itu sambil gak teleponan atau apa. Kita mencari jalan ke arah luar teman-teman, arah sana. Oh, anjingnya tadi itu pemiliknya. Kaget saya teman-teman. Oh, itu miliknya. Oh, beneran itu diomongin pakai bahasa Taiwan. Kalau saya yang ngomong ya kayaknya nggak ngerti anjingnya teman-teman. Ngomongin apa tadi itu yang sekilas saya dengar itu mimpian itu besok teman-teman. Apa anjingnya diomongin, wes saiki mulai dhisik lek mlaku balik saiki mlaku maneh, mungkin seperti itu teman-teman. Bahasa keseluruhannya saya kurang jelas mendengarnya karena orangnya ngomongnya juga agak pelan. Nanti itu kalau bisa judul di thumbnail teman-teman, judul di thumbnail itu akan saya bikin judul sesuai dengan logo di taman ini teman-teman. Hatiku hanya untukmu.
Judul saja teman-teman. Kalau ditanya hatinya untuk siapa, namanya juga konten teman-teman ya. Soalnya kalau ditanya mendetail ya jawabnya juga tentunya bingung teman-teman. Itu yang tadi itu ada lampunya tuh, kalau dilihat dari sini tuh kelihatan bagus teman-teman. Itu ada lampu warna apa ya, warna biru atau apa itu ya. Wah itu bagus kalau tidak dari kejauhan. Wah itu kerlap-kerlip lampunya, tapi lampu biru sama apa itu, biru sama agak-agak putih itu. Wah kalau di sini agak ini teman-teman, lampunya agak cerah, tapi yang di bagian sana tadi itu memang lampunya agak ini sih, lampunya memang agak gelap. Kalau pas di sini ini lampunya ini cerah bagus. Kita lihat lokasi sekitar taman ini loh, ini loh, sepertinya tamannya memang nggak terlalu lama, masih baru teman-teman, tapi ya pohonnya sudah besar-besar seperti ini ya. Memang di sini kan ini ya, jadi walaupun tamannya baru, ini biasanya pohonnya memang langsung besar-besar seperti ini karena yang ditanam memang pohonnya sudah besar. Kalau ini kayaknya langsung hidup, tapi kalau ini nggak tahu ini mau hidup apa mati ini, karena belum ada ini, kayaknya belum ada tunas barunya. Kalau ini sudah langsung hidup teman-teman, langsung hidup. Yang sebelah sana itu juga langsung hidup, ini langsung hidup, ini yang kecil-kecilnya juga langsung hidup. Tapi untuk yang ini sepertinya belum ada tunas yang tumbuh. Bisa jadi apa terus kering apa gimana, masih belum tahu. Ini jalan di sampingnya taman. Jalan di samping taman. Kalau di sini disorot itu pemandangannya indah teman-teman. Wah. Wah ini. Wah kalau di tempat seperti ini teman-teman ya, jalan ini dengan suami atau dengan istri itu tentunya ya romantis sekali teman-teman. Kayak ini, kayak di sinetron-sinetron itu teman-teman ya, kayak di film-film itu loh. Suasananya itu ya menyenangkan, istilahnya seperti itu. Sambil kita menikmati suasananya teman-teman,
Jadi ya tak lupa juga buat Anda teman-teman mungkin yang baru gabung di channel ini JHTV21, saya ucapkan selamat bergabung ya, mudah-mudahan Anda terhibur dan mudah-mudahan selalu saya ini bisa menyuguhkan hiburan-hiburan, konten-konten yang menarik buat Anda semuanya teman-teman, untuk mengisi waktu kosong saya, waktu luang saya di Taiwan. Jadi kalau pas libur terus nggak ada kegiatan, ya saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk bikin konten untuk Anda semuanya teman-teman. Kita lanjutkan perjalanan kita teman-teman, menuju arah pulang ke mes ya teman-teman. Sembari kita berjalan teman-teman, jadi itu tadi topik yang sempat kita buat ya, kita bahas tentang rai kecek kuping ilir tadi teman-teman. Jadi intinya dari semua itu, kita jangan lupa dengan tujuan kita kerja di Taiwan ini adalah untuk mencari bekal masa depan. Intinya seperti itu. Sambil jalan menuju arah pulang teman-teman ya, kita nikmati suasananya pada malam hari ini. Jadi teman-teman, kembali kalau saya bicara buat Anda ini yang mungkin ingin kerja ke luar negeri, khususnya ke Taiwan. Jadi ya memang banyak sih teman-teman, ada juga orang tuh yang punya pendapat ya walaupun nggak ke luar negeri, di rumah saja, di Indonesia saja. Itu kalau ini banyak yang jalan-jalan teman-teman, jalan-jalan olahraga. Jadi di Indonesia saja, nggak perlu keluar negeri, yang sukses juga banyak. Iya memang banyak teman-teman. Dari maksud saya, jadi yang ke luar negeri itu kan ya bisa jadi itu sebagian dari satu solusi teman-teman. Jadi bukan solusi terbaik. Kalau solusi terbaik ya untuk apa teman-teman harus jauh-jauh ke luar negeri ya kan? Itu jadi kalau kita ini sampai kerja ke luar negeri, itu adalah salah satu sebagian dari solusi. Intinya seperti itu. Kalau ada pilihan lain sebenarnya ya mending di negara sendiri teman-teman, karena ada pepatah, walaupun menurut saya ini apa ya, pepatah ini juga berlebihan teman-teman. Lebih baik hujan batu di negeri sendiri, atau gimana ya, seingat saya seperti itu. Kalau salah juga mohon dikoreksi teman-teman. Lebih baik hujan batu di negeri sendiri daripada hujan emas di negara orang lain. Istilahnya seperti itu. Walaupun dua-duanya ini mungkin juga jarang terjadi teman-teman. Kalau hujan batu mungkin masih ada, tapi kalau hujan emas ini saya belum pernah belum pernah dengar teman-teman. Hujan emas. Saya disalib sama orang yang olahraga tadi.
Jadi penafsiran dari peribahasa yang tadi itu, ini versi saya teman-teman. Jadi versi saya ini kan belum tentu sama penafsirannya dengan versi Anda. Jadi bisa jadi penafsirannya kan seperti ini. Jadi seenak-enak di negara orang itu masih enak di negara kita sendiri. Ya kalau penafsirannya seperti itu teman-teman, menurut saya juga ya masuk akal. Jadi saya kali ini mendukung pendapat saya sendiri teman-teman. Kalaupun Anda tidak mendukung dengan pendapat saya, itu ya terserah sampean teman-teman. Jadi ya kalau dipikir memang enaknya di negara orang, tapi menurut saya memang masih enak di negara sendiri. Menurut saya memang rasional sekali teman-teman. Ya karena kalau orang sampai punya pikiran lebih enak di negara orang terus daripada di negara sendiri, wah ini baru pemikiran yang aneh teman-teman. Jadi kalau untuk sementara waktu gitu ya masih masuk akal lah. Termasuk saya ini teman-teman, saat ini berada di Taiwan, ya saya nikmati teman-teman. Karena memang saya pikir ya memang saat ini takdir saya masih di sini teman-teman. Tapi saya tetap ingin teman-teman suatu saat takdir saya ini ya tetap di Indonesia. Kalau saat ini saya menjalani hidup di Taiwan di sini, ya saya terima karena itu saya pikir juga bagian dari takdir, bagian dari kodok dan kodar saya, istilahnya seperti itu. Tapi saya juga tetap punya keinginan bahwa suatu saat saya ini juga kembali ke Indonesia, hidup di Indonesia teman-teman. Karena tujuan saya ke sini kan untuk bekerja, bukan untuk pindah ke warga negaraan. Seperti itu teman-teman sekalian. Ini suasananya walaupun malam, ini enggak teman-teman, enggak dingin. Karena memang udara dinginnya ini mulai berkurang di bulan 4 ini. Mulai berkurang. Bulan 4, bulan 5 ini mulai berkurang, nanti di bulan 6 itu udah mulai panas sekali teman-teman, bulan 6 ini. Tapi untuk saat ini suhunya juga masih silih berganti teman-teman. Saat ini mungkin udaranya agak hangat, tapi bisa jadi besok atau besok lusa kembali dingin lagi. Jadi masih belum ini, udaranya masih belum stabil. Jadi masanya ini untuk saat ini masih masa pergantian iklim, masa pergantian suhu. Jadi masih belum tetap. Kalau dibilang mulai panas gitu ya belum. Kalau dibilang suhunya masih dingin gitu ya enggak juga sebenarnya. Jadi masih masa transisi iklim untuk saat ini, masa transisi cuaca. Jadi buat Anda sekali lagi yang ingin bekerja ke luar negeri, siapkan mental Anda, tak lupa juga fisik teman-teman. Jadi Anda harus rajin berolahraga sebelum Anda berangkat ke Taiwan. Takutnya begitu Anda di Taiwan ini mendapat pekerjaan yang membutuhkan stamina yang bagus, wah, tidaknya Anda ini sudah punya bekal power yang siap, istilahnya seperti itu teman-teman.
lari-lari kecil. Kalau saya sampai lari-lari ikut lari-lari kecil seperti itu teman-teman, terus pas kebetulan simpangan sama cewek yang juga sama-sama lari-lari kecil, paling tak serempet teman-teman. Ya enggak lah teman-teman, serempetnya celatuang teman. Lapo kan nyerempet aku, ditanya gitu saya jawabnya juga bingung teman-teman. Itu kan istilahnya itu kan seumpama teman-teman. Jadi di samping itu, kalau Anda ingin bekerja berangkat ke luar negeri, Anda juga harus siap berpisah dengan keluarga teman-teman. Nah ini yang berat tuh ini teman-teman. Tidak semua orang tangguh itu dia sanggup untuk berpisah dengan keluarga. Ya makanya ya, untuk menghilangkan kerinduan sama keluarga ini pelariannya para tenaga kerja asing yang berada di luar negeri, khususnya TKI teman-teman, TMI yang berada di luar negeri. Ini mereka hiburannya adalah ya buka YouTube, itu hiburannya teman-teman. Begitu apa? Libur ya, paling-paling ya di mes muter YouTube, atau mungkin yang Anda ini yang PRT, pembantu rumah tangga, ART, asisten rumah tangga. Ini hiburannya paling juga muter YouTube. Termasuk saya ini kan juga hobinya kan seperti itu. Kalau apa libur gitu ya udah di mes muter YouTube. Dan diputar juga macam-macam, tergantung pas waktu itu pinginnya muter apa teman-teman. Muter pengajian ya muter pengajian, muter berita politik ya, muter video-video komedi. Nah, minggir dulu teman-teman ya, yang pakai sepeda, naik sepeda. Wah, ini ada lampunya. Kalau nggak minggir nanti saya diserempet teman-teman. Ya mungkin salah satu hiburannya ini telepon keluarga yang di Indonesia seperti itu. Jadi tentunya banyak sekali yang harus Anda persiapkan teman-teman, jika Anda punya keinginan untuk bekerja ke luar negeri. Jadi jangan sampai begitu berangkat ke luar negeri tidak siap secara mental, tidak siap secara fisik atau tenaga. Takutnya ya kan, begitu Anda nyampe di Taiwan akhirnya dipulangkan. Wah ini kan sayang sekali teman-teman. Tentunya kita akan sangat rugi jika hal itu terjadi. Jadi ketahui dulu problem-problem apa saja kira-kira yang bakal terjadi. Cari informasi di YouTube teman-teman, karena saat ini kita ini kan bisa mendapatkan informasi itu yang bermacam-macam dari YouTube. Kalau saya sendiri kan taunya kan nggak terlalu banyak tentang seputar negara Taiwan ini. Ya tahu sedikit-sedikit saja, dengar kabar dari teman-teman yang sudah lama di sini. Ya sebatas itu teman-teman. Walaupun saya juga nggak bakal menolak kalau ada yang bertanya tentang negara Taiwan, sebisa saya jawab. Nah, kalau ini yang tanya pasti saya jawab teman-teman. Kameranya itu nakal. Ada yang seperti itu tadi kok kameranya langsung
belok gini teman-teman. Nakal kameranya. Lalu saya itu nggak melihat tadi teman, kameranya tiba-tiba belok sendiri, seliut. Yes. Kamera itu memang sering seperti itu teman-teman. Kamera itu sering nakal. Wah ya nakal tenan arek iki. Ya seperti itulah kameranya tuh. Angel ya kan. Angel kan danane. Angel mentuturan. Masih kita menyusuri jalan ke arah pulang teman-teman. Wah ini teman-teman, di sini itu ya yang namanya blekok ya kan ya. Kalau malam tuh keluyuran seperti ini teman-teman, karena memang suasananya kan terang. Jadi blekok itu pada nyari ikan di sungai itu. Nah, itu putih-putih itu blekoknya teman-teman. Nah, ini. Walaupun di Indonesia ya ada ya, masih ada di sebagian daerah. Nah, itu. Tapi kan sudah jarang ya blekok di Indonesia karena banyak yang ya ditembak sama para pemburu itu. Kalau di sini ini dilestarikan, masih dijaga, nggak boleh asal tembak, asal tangkap. Kalau ketahuan ya didenda teman-teman. Kalau di ini bedanya kan blekok di Indo sama di Taiwan kan itu. Kalau di Taiwan malam-malam itu keluyuran blekok nyari makan. Tuh ada dua teman. Tapi kalau di Indo teman-teman, blekok itu kalau malam ya tidur. Kalau di Indo ya gelap, nggak ada lampu ya kan, di sawah-sawah di Indo itu kan gelap, nggak ada lampu. Jadi blekoknya kalau kemana-mana kan ya takut kesasar-sasar kalau malam nggak kelihatan. Tapi kalau di sini kan terang, jadi blekok malam tuh pada keluyuran nyari ikan. Itu juga blekok yang putih itu blekok teman-teman. Itu blekok yang di sana itu juga blekok. Baik teman-teman, terima kasih ya atas gabungnya Anda di JHTV 21. Kita jumpa kembali di vlog selanjutnya teman-teman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. I'm going crazy.